Namanya apa kemudian? Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quranul Karim ini minimal ada 10 perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 10, dan kita usahakan mengerjakannya, menjaganya agar kita bisa melakukannya. Apa yang pertama? Al-amru bitauhidillahi wa ibadatihi. Kita diperintahkan untuk mentauhidkan, bertauhid dan menyembah Allah saja. Ya'murullah ta'ala bitauhidihi wa ifradihi bil ibadati. Allah yang Maha Kuasa memerintahkan untuk menyembahnya semata. Wa yanha anisyirki bihi syai'a, dan melarang menyekutukannya dengan sesuatu pun. Ini dalam surat An-Nisa ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budullah, sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'a, janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Satu. Perintah yang kedua yang diabadikan dalam Al-Quranul Karim, al-amru biiqamatis sholah. Apa itu? Mendirikan sholat. Ya'murullahul mu'minina biiqamatis sholati fi awqatiha. Allah memerintahkan orang-orang untuk beriman, yaitu apa? Melaksanakan sholat pada waktunya. Jangan sampai Bang Udin sholat duhur dikerjakan di isya, ada waktunya. Kamilatus syuruti wal arkani, penuhi syarat-syaratnya dan rukunnya. Ya, kita merasa sholat tapi ada yang rukunnya yang kita ketinggalan, bisa tidak sah. Contoh apa? Sholat tanpa membaca Al-Fatihah itu tidak sah, kan contoh. Beda ketika kita ngikut dengan imam. Walaupun kita tertinggal Al-Fatihahnya, maka yang mengganti Fatihah kita adalah imam. Itulah manfaatnya sholat jamaah tuh. Nomor 3, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, mendirikan sholat tadi. Dalam surat Al-Baqarah 43 Allah perintahkan wa aqimus sholah, dan dirikanlah sholat. Maka pernah Rasulullah bersabda, bedanya orang kafir dengan orang yang beriman adalah benang merahnya lah bahasa kita ini, sholat apa enggak. Kalau ada orang mengaku beriman kepada Allah sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, tapi dia meninggalkan Islamnya itu. Apa Islam itu? Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Kalau merasa diri sebagai orang yang beragama Islam, jaga Islamnya itu, minimal itu tuh. Ringannya itu, isyanya mana, sholat subuhnya, lohornya, asarnya, M-nya, maghrib. Jangan sholat maghrib saja. Yang ketiga, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, minimal 10 nih kita kerjakan. Yang ketiga apa? Al-amru bi'ita'iz zakah, menunaikan zakat. Ya'murullah ta'ala bi'ita'iz zakati tadhiran lil mali. Jadi zakat itu adalah penyuci harta kita. Wa tazkiyatul lin nufusi, ya, dan pembersih jiwa kita. Harta kita perlu dicuci dulu Bang Udin. Dengan cara apa? Keluarkan zakatnya. Kira-kira Bang Udin pakai baju kotor, badan pada gatel loh. Harta yang tidak pernah dizakati
ada aja itu inilah itulah yang nggak ada manfaatnya jadinya. Tapi ketika kita ya memberikan zakat, itu tadhirul lil mali wa tazkiyatul lin nufusi. Dalam Al-Baqarah 43 pun Allah nyatakan berfirman wa atuz zakat, dan tunaikanlah zakat. Ya, kalau zakat kan ada aturannya, itu sudah mencapai 1 nisab dan 1 tahun dan sebagainya. Cuman kalau kita karena hartanya yang nggak banyak lah, perbanyak sedekah, infak semampunya kita. Yang keempat, para jamaah Allah Subhanahu wa taala, al-amru bil ihsani ilal walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya'murullah bil ihsani ilal walidaini bil qauli wal fi'li wa tarki azahuma. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita. Ucapan kita, perbuatan kita jangan sampai menjadikan orang tua kita tersakiti, terzalimi, menjadi kecewa. Hati-hati. Namanya orang tua sudah sepuh, sudah tua, ya, ketika salah ngucap orang tua kita, maafkan saja, jangan dipendam, akhirnya tidak mau menengok orang tuanya. Summa na'udzubillah min zalik. Dalam surat Al-Isra ayat 23 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, jangan sampai ucapan kita bil qauli wal fi'li wa tarki azahuma. Ucapan kita, perbuatan kita jangan sampai membuat orang tua tidak nyaman. Wa tarki azahuma, jauhi, jangan sampai kita menyakiti keduanya. Yang kelima apa perintah Allah? Al-amru bil adli, perintah untuk berbuat adil. Ya'murullah ta'ala bil adli fil qawli wal amali wal hukmi bainan nas. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita senantiasa berlaku adil, ucapan kita, perbuatan kita, ya, dan wal hukmi bainan nas, ketika menghukumi sesama manusia harus berlaku adil. Dalam surat An-Nahl ayat 90 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ya'muru bil adli. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku apa? Bil adli, adil. Ya. Jangan sampai kita punya anak 5, ya, yang bontot disayang banget. Nggak adil lah sama yang anak pertama. Jangan, harus adil. Apapun semuanya adalah anak kita. Jangan sampai dibeda-bedakan. Nggak adil akhirnya. Jangan. Yang keenam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan al-amru bil wafa'i bil ahdi. Tepati janji, menepati janji. Kalau tidak bisa menepati, tidak usahlah berjanji. Itu. Ya'murullah ta'ala bil wafa'i bil uhud wal mawasiqi wa la yajuzu naqduha. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bil wafa'i bil uhudi, penuhi segala janji-janji kalian. Kalau nggak bisa memenuhi, jangan sekali-kali ngasih harapan janji, jangan. Kenapa? Karena setiap janji yang kita ucapkan akan ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mawasiqi, kesepakatan kita, Pak Tamam sama Bang Udin udah sepakat, penuhi, jangan sampai dihianati, ya. Wala yajuzu naqduha, ya, dan tidak boleh kita melanggarnya.
Dalam surat Al-Isra ayat 34 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aufu bil ahdi." Dan penuhilah janji. Kalau nggak bisa menepati, jangan janji-janji. Hati-hati itu. Akan ditanya ya Badawam. Yang ketujuh apa? Perintah Allah dalam Al-Quran, al-amru biqaulil haq, berkata yang benar, jujur dalam ucapan. Ya'murullahul mu'minina ayyaqulul qawlas sadida wa ayyastanibul kaziba. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada orang yang beriman untuk qawlas sadida, berbicara, berkata yang lurus, jujur gitu. Jangan dibumbui, jujur sih jujur, tapi ada sedikit yang melenceng, kebohongan lah. Jangan. Kalau memang lurus, lurus, berkata yang benar dan jujur. Wasyatanibul kaziba, jauhi segala hal dusta, bohonglah, hati-hati. Orang kalau sudah terbiasa berbohong, dia akan menutupi kebohongannya itu dengan kebohongannya lagi. Dia buat lagi kebohongan lagi tuh, ditutupi terus tuh kebohongan terus. Akhirnya apa? Jadi karakter menempel di jiwanya. Akhirnya apa? Senang dia kalau berkata bohong, itu hobi gitu. Dalam surat Al-Ahzab ayat 70 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Al-Ahzab ayat 70. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah perkataan yang benar, jujur. Yang kedelapan, al-amru bitta'awuni 'alal birri wat taqwa. Apa itu? Tolong menolonglah dalam kebaikan. Di pesan Allah nih harus kita laksanakan. Ya'murullah ta'ala bitta'awuni 'alal birri wat taqwa wa yanha 'anit ta'awuni 'alal ismi wal udwan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, tolong menolonglah dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Wa yanha 'anit ta'awuni 'alal ismi, jangan sampai kita tolong menolong dalam hal dosa, wal udwan, permusuhan. Jangan. Dalam surat Al-Maidah ayat 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan, wat taqwa, dan ketakwaan. Yang kesembilan apa? Al-amru bis-sabri. Apa itu? Perintah bersabar. Namanya hidup resiko, dapat musibah lah, cobaan, ujian, sabar sambil kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar musibah itu Allah angkat. Rasulullah pernah bersabda itu, orang yang terkena musibah dan sebagainya itu, cobaan, itu hakikatnya Allah sedang mengangkat dosa-dosa kita. Gitu. Ya'murullah ta'ala bis-sabri 'ala ta'ah wa 'anil ma'siyati wa 'alal mihani. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kesabaran dalam ketaatan, wa 'anil ma'siyati, dan ketika kita menjauhi kemaksiatan, wa 'alal mihani, begitupun ketika dalam menghadapi cobaan, sabar gitu loh, sambil usaha cari solusi kan gitu. Dalam surat Al-Anfal 46 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Luar biasa ini, orang yang sabar itu Allah bersamanya itu. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Terakhir apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala minimal 10 ini kita kerjakan, kita jaga. Al-amru
bittaqwa. Ya'murullah ta'ala an-nasa jami'an bittaqwa wal imtisali li awamirihi wastinabi nawahihi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada semua manusia untuk takut kepadanya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menaati perintahnya dan menghindari larangannya. Dalam surat An-Nisa ayat 1 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum." Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Mudah-mudahan kita semua ya, kita dan semua zuriyah kita, anak keturunan kita, Allah bantu agar bisa menjaga minimal 10 perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala